Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bogor. Baik, kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala washabihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Iya, ini Buya, saya pengen mau bertanya masalah rumah tangga. Yes. Jadi pada awalnya itu saya melakukan dosa besar. Nah, setelah saya melakukan dosa besar, terus saya sadar bahwa itu salah. Terus saya alhamdulillahnya dapat petunjuklah bahwanya harus meninggalkan hal tersebut. Nah, setelah saya meninggalkan hal tersebut, otomatis saya harus berterus terang kepada istri saya. Setelah saya berterus terang apa adanya, saya minta maaf segala kesalahan yang telah saya perbuat. Ternyata bukan bahasanya dia bukannya malah menerima permintaan maaf kepada saya, malah saya dipukul di segala macam. Bahasanya malah dia langsung mengadu kepada orang tuanya dan langsung disuruh pulang sama orang tuanya ke rumahnya. Sampai dengan saat ini sudah berjalan hampir 6 bulan. Dan komunikasi diputus. Jadi tidak bisa berkomunikasi. Andai kata saya bersilaturahmi ke rumah orang tuanya, dia tidak mau menemui, tidak mau salaman tidak mau, ketemu tidak mau, pokoknya gitu. Pada intinya begitu. Nah, saya udah sama orang tuanya sudah mengakui semua kesalahan saya, bukan sekali dua kali tuh ya, tapi sering lah bahasanya, selagi saya bisa ya saya minta maaf. Nah, terakhir saya berminta maaf itu pas Lebaran Idul Fitri kemarin gitu, dan istri saya pun pergi pas Idul Fitri tersebut, pas Idul Fitri tersebut, tapi orang tuanya menyuruh dia pulang karena ada saya gitu. Nah, pas ada saya pun dia tidak mau bahasanya salaman kepada saya, tapi saya dengan akhirnya saya yang meminta maaf terlebih dahulu kepada istri saya gitu. Tetapi tidak ada kata sedikit pun yang terucap dari istri saya. Nah, sampai saat ini dia masih meminta tetap, dari pertama kali dia pulang ke rumah orang tuanya, dia meminta pisah terus, Buya, gitu. Padahal bahasanya saya itu sudah benar-benar meninggalkan semua, bahkan yang biasa saya lakukan, kesenangan yang biasa saya lakukan, hobi yang senang saya lakukan itu saya tinggalkan semua karena saya bahasanya saya sempat bilang kepada dia dan orang tuanya, keluarga, mungkin Allah masih sayang kepada saya karena makanya Allah mengasih kesempatan terakhir kepada saya untuk mau kembali kepada Allah kan itu. Akhirnya ya udah, dari perkataan itu terus saya benar-benar menghilangkan semua bahasanya yang biasa yang saya lakukan yang dilarang oleh Allah. Anda berapa lama kenal dengan kami? Ikuti acara-acara kalau kami? Kenal. Ngikuti acara kami? Sudah lumayan sih, baru udah semenjak yang pas pisah-pisah ini, Bu ya. Baik. Sama maklumi. Baik, terima kasih. Baik, bisa dipahami pertanyaannya. Ya. Baik. Oh ya. Cukup. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyesal jika Anda baru kenal kami terlambat. Karena nasihat kami dari dulu itu selalu mengingatkan, dosa kepada Allah itu jangan diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup Anda menangis kepada Allah. Jadi kalau menurut Anda tobat saya maka saya harus terus terang kepada istri, itu salah.
Urusan Anda dengan Allah, Anda cukup menangis, menyesal, dan selesai. Itu kan cara tobat yang diajarkan. Nabi yang mengajarkan. Jadi kami maklumi karena Anda baru setelah punya masalah baru dengan kami. Makanya Anda tidak pernah dengar. Itu dalam sering tausiah kami yang kami sampaikan. Jadi kalau kita punya dosa kepada Allah, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, tapi ceritakan kepada Allah. Sebab manusia itu ada emosi cinta menjadikan luka dalam juga, sehingga menjadi emosi marah seperti yang terjadi pada Anda, akhirnya berubah menjadi kebencian dan merasa jijik. Karena apa? Selama ini adalah kalau orang biasa mendengar mungkin biasa, cuman karena cintanya yang dalam menjadi terlukai yang amat. Maka nggak perlu kalau kita punya dosa kepada manusia cerita kepada, kalau kita punya dosa kepada Allah nggak usah cerita kepada bangsa manusia. Cukuplah tobat, menyesal, selesai. Jadi Anda salah dari sisi ini. Kemudian ya karena keadaan semacam ini ya belum tentu dia bisa ditarik kembali karena sudah pertama Anda salah. Dan ini juga ada kisah serupa seorang wanita yang saya contohkan ya, karena mengaji itu begitu pentingnya mengaji. Ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang subhanallah di bulan ke-6, persis seperti yang Anda ceritakan. Di bulan ke-6 itu karena mungkin merasa tersanjung karena suaminya sangat baik sekali menghargai istrinya dan sebagainya, dan istrinya juga solehah. Cuman tiba-tiba sang istri itu memeluk di pangkuan sang suami, merasa bahasanya bersalah, merasa kalau dia itu tidak pantas dengan suaminya yang sangat baik. Suaminya mengatakan, kamu pantas buat saya, kamu solehah. Enggak bang, saya merasa berdosa kalau saya belum ngomong. Kenapa sih? Tapi abang bisa nerima saya kan? Oh ya bisa, kamu istri saya kok. Bener bang? Iya, saya bisa dong, kamu istri saya. Tiba-tiba sang wanita tersebut menyatakan bahasanya, cerita bahasanya dulu waktu di SMA pernah dia kepleset kenal seorang laki-laki hingga terjadilah sebuah kehinaan. Sang suami mendengar seperti disambar petir dalam puncak keindahannya, tiba-tiba mendengar demikian. Dipeluklah wanita tersebut dan itu pelukan terakhir dan setelah itu dicerai. Jawaban kami adalah karena kebodohan manusia. Itulah sebab, itulah musibah daripada karena tidak ngaji, tidak dekat ulama dan sebagainya. Kita harus menutup kekurangan sendiri, bukan kekurangan sendiri. Kita juga harus menutup kekurangan orang lain. Sebab dosa itu untuk ditutup. Allah menutup itu mengampuni. Kita melihat perzinahan seseorang, kita tidak boleh cerita kepada siapapun. Kita melihat kejahatan, tidak boleh. Jangan deh. Maka Anda istighfar saja, nanti Allah. Kalau Anda menyesal kepada Allah dengan serius dan Anda berjanji untuk tidak cerita kepada siapapun, karena kesalahan Anda ini menjadikan Anda mengumbar aib Anda kepada siapa? Kepada istri. Akhirnya istri ngadu ke orang tua, akhirnya kemana-mana kan? Maka di saat seperti ini sangat lebih baik jika seandainya memang kalau dia tidak mau kembali, Anda mengambil langkah baru lagi. Anda menikah dengan orang yang tidak tahu kalau Anda punya cacat. Sehingga nanti akan menghadirkan anak-anak yang istimewa, anak-anak yang bisa menghargai orang tuanya. Sebab hari ini goresan itu akan membekas sampai kapanpun. Apalagi sudah didengar oleh orang. Biarpun kejadiannya sudah lama, tapi sudah diceritakan seperti baru lagi, seperti kejadian di saat itu. Artinya memang berlanjutnya Anda dengan keluarga yang mengetahui aib Anda, itu bisa jadi menjadi sebab tidak baik bagi Anda. Tapi kalau ternyata mereka menjadi orangnya yang bisa menerima Anda, lalu Allah jadikan lupa semuanya, bisa jadi. Jadi Anda tidak usah terlalu terpuruk. Anda coba jalin sekali lagi, 2 kali, 3 kali kepada mantan, kepada istri. Kalau memang sudah tidak mau, biarkan dia mengambil langkahnya. Dan Anda pun harus menjalin kehidupan yang baru. Menikahlah dengan wanita yang tidak pernah tahu keadaan Anda, dan Anda pun tidak perlu bercerita tentang keadaan Anda. Dan istri Anda akan menjadi istri yang solehah. Tapi kalau ternyata bisa menerima, Anda betul Anda bayar kesalahan Anda. Banyak istighfar, menangis, nggak usah bercerita masa lalu kepada siapapun dari bangsa manusia. Allah a'lam bishawab.